Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Sore malam hari ini saya percaya kita semuanya ada di dalam kondisi yang diberkati oleh Tuhan. Dan malam hari ini adalah kesempatan yang indah untuk kita bersama-sama menaikkan setiap pujian penyembahan kita kepada Dia, Sang Penebus kita. Mari kita satu di dalam doa. Kami naikkan syukur kepadamu ya Tuhan, di dalam segala hal dalam hidup kami. Sungguh kami mengagumi Engkau, terlihat dari seluruh ciptaanmu yang begitu besar dan menakjubkan. Itulah yang membuat kami kagum betapa besarnya Engkau atas segala sesuatu. Biarlah hati kami Tuhan merendahkan diri dan menaikkan dupa pujian ini kepadamu. Kami rindu hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyiku ruh riuhku dengar, ya Tuhanku, tak cukup aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwa dan bunyiku ruh riuhku dengar, ya Tuhanku,
Apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku terteguh bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darah-Nya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, 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 sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Engkau Allah kami, sungguh besar penebus kami, sungguh besar anugerah yang kami terima. Engkau Allah yang besar, sungguh besar Engkau Tuhan, melebihi segala sesuatu. Kami kagum akan Engkau. Oh, haleluya. Terpujilah Engkau Allah yang besar, terpujilah Engkau Allahku yang perkasa. Sungguh ku rindu hadirat-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan yang ajaib. Kami angkat tangan kami Tuhan, puji kebesaran-Mu, puji kemuliaan-Mu Tuhan. Kami rindu akan hadirat-Mu Yesus, jiwa kami haus akan Engkau Tuhan. Jiwa kami memuji-Mu. Haleluya.
Engkau sungguh baik, pemberianmu sungguh ajaib, bukti kasih setiamu dalam hidup kami. Kami terteguh akan karyamu Tuhan, kami terteguh akan perbuatanmu yang ajaib dalam setiap musim hidup kami. Tidak ada yang di luar kedaulatanmu, semua ada dalam kuasamu Tuhan. Oh Yesus, Engkau terlebih besar, sungguh Engkau Tuhan, terlebih besar dalam segala sesuatu. Kami naikkan syukur, kami naikkan pujian kami. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar.
dalam segala tantangan dalam hidup kami Tuhan. Dalam setiap pergumulan, di dalam setiap musim hidup kami, tetaplah Engkau Allah yang lebih besar dari semua itu Tuhan. Melalui mulut lidah kami, melalui setiap pujian kami Tuhan, Engkau Yesus sanggup menyertai dan membawa kami ke dalam kemenangan. Sebab Engkau terlebih besar dari apapun. Ini Tuhan pujian kami kepadamu. Kuasa-Mu tetaplah sama, dulu, sekarang, sampai selamanya. Kuasa-Mu dahsyat dan ajaib di dalam hidup kami. Kami terus mau memuji Engkau Tuhan, Allah yang lebih besar dari apapun. Tuhan yang besar dari setiap masalah kami. Tuhan yang lebih besar dari apapun juga Tuhan. Tidak ada pergumulan yang tidak ada jawaban. Sebab Yesuslah jawaban dalam hidup kami. Tuhan, di tempat ini Tuhan, melalui setiap mezbah doa kami ini Tuhan, kami mau nyatakan kuasa-Mu Tuhan terlebih besar dari setiap hal dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Engkau Yesus Allah kami yang setia. Haleluya, haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan,
Kau pulihkan ekonomi kami. Terima kasih Kau pulihkan pekerjaan kami. Haleluya. Kau pulihkan anak-anak kami. Kau pulihkan segala sesuatu. Kau pulihkan pelayanan gereja. Oh, kuasa-Mu, kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami memuji-Mu, kami mau selalu bersyukur padamu Tuhan. Oh, kami mau selalu bersyukur padamu Tuhan. Ya Yesus, apapun yang terjadi Tuhan dalam hidup kami, Kaulah Allah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan kepadamu. Terima kasih Yesus. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu
Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Oh Tuhan, Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami menyembah Tuhan. Kami mau selalu bersyukur, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Dalam lembah kami mau tetap bersyukur Tuhan. Kau selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Kau sungguh baik, Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan dalam hidup kami, kami mau senantiasa bersyukur Tuhan. Amin, amin. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami mau selalu bersyukur. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Sekali lagi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkan
percaya padamu. Percaya padamu, kau berfirman dan sembuhkanku, kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesusku percaya padamu, Yesusku percaya padamu, Yesusku percaya padamu. Shalom. Haleluya, puji Tuhan, saudara dikasih oleh Tuhan. Kita bersama ada di tempat ini, kita bersyukur karena kebaikan Tuhan, amin. Ya, karena kebaikan Tuhan, saudara dan saya masih dipercaya untuk bisa beribadah memuliakan Tuhan. Siapapun kita, orang-orang yang normal, ya saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kita senang kalau kita ini mendapat pujian, ya. Worship leader, pemain musik dipuji, terima kasih, pujiannya bagus. Wah lumayan gitu saudara ya. Suka saudara dikasih oleh Tuhan. Dan semua orang saudara. Saya perhatikan saudara dikasih oleh Tuhan di televisi di mana tawuran-tawuran yang terjadi. Ketika ditanya apa penyebabnya. Kalau penyebabnya adalah karena saling ejek, saling hina, itu mungkin masih bisa dipahami. Ya karena diejek. Tetapi ada di mana ketika ditanya hanya persoalannya terlalu simpel. Yaitu hanya karena dilihat. Ya, hanya karena dilihat kok iso tawuran gitu loh, saya heran saudara-saudara dikasih. Nah dari sini saya mengambil satu pembelajaran, berarti bahwa orang itu semua tanpa terkecuali senang untuk dapat diperhatikan, ya. Jadi ketika ada perhatian namun ternyata sinis, maka itu mendatangkan masalah. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur bahwa kita orang percaya ini, walaupun saya katakan kalau saya ya jelek-jelek begini, saya dicintai Tuhan. Saudara dicintai Tuhan? Saudara dicintai Tuhan? Amin, saya juga yakin saudara ya, saya juga percaya jelek-jelek saya dicintai oleh Tuhan. Ya, apalagi saudara sampaikan kanan kiri, kamu ganteng loh, kamu pasti dicintai Tuhan. Kamu cantik, kamu dicintai Tuhan. Ya, ya saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, sadar atau tidak, Tuhan itu rindu loh sebenarnya untuk bisa menghormati saudara, untuk memamerkan saudara dan saya nanti itu di hadapan Tuhan maupun di hadapan siapapun. Ya, orang-orang yang terutama di sini saudara dikasih oleh Tuhan, suatu contoh adalah Allah itu suka loh ternyata memamerkan umat-umat pilihannya. Ya, salah satu contohnya adalah Ayub. Jadi Ayub itu ketika setan itu hadir di hadapan Tuhan, Tuhan langsung berkata, apakah kamu lihat hambaku? Siapa? Ayub, ya. Nah, lalu setan, dasar setan, ya. Jadi begitu dipameri sama Tuhan seperti itu, iya wong Ayub dipagari sama Tuhan,
Ayub dilindungi sama Tuhan, Ayub diberkati. Ya pastilah Ayub takut akan Tuhan. Coba semuanya diambil ya. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, saya tidak berbicara mengenai Ayub yang diambil semuanya ya. Jadi Tuhan itu rupanya suka pamer juga saudara ya. Jadi Ayub dipamerkan. Nah kemudian kalau saudara membaca di dalam kitab Wahyu, Wahyu pasal 2, Wahyu pasal 3, di sana ada beberapa yang dipamerkan oleh Tuhan. Apa yang dipamerkan oleh Tuhan? Halo? Apa yang dipamerkan oleh Tuhan? 7 jemaat. Ya, 7 jemaat itu dipamerkan oleh Tuhan. Aku tahu kamu itu luar biasa, kamu itu begini, kamu itu begini. Ya, kalau saudara baca di situ, 7 jemaat itu semua dipuji oleh Tuhan. Hanya sayang, setelah dipuji, Tuhan berkata, tetapi. Ya. Pak Lukas itu hebat luar biasa, tetapi. Enak pada? Halo, enak pada? Ya enggak enak saudara ya, karena ada tetapinya. Biasanya tetapi itu menjatuhkan semua yang sudah dilakukannya. Yaitu ketika disanjung, dipuji ya. Wah, tetapi hilanglah pujian, hilanglah sanjungan. Namun saya katakan di sini bahwa Tuhan itu rupanya suka memuji. Baik itu Ayub maupun 7 jemaat yang ada di Asia Kecil, saudara. Namun sore hari ini saya tidak menyampaikan mengenai Ayub ataupun jemaat yang ada di kitab Wahyu. Tetapi saya akan sampaikan bahwa Tuhan itu suka di mana memuji dan Tuhan itu bangga dengan orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saya akan ambil di sini adalah Daud. Ya, mengapa Daud? Saudara dikasih oleh Tuhan, kita akan membaca dan saya beri judul firman Tuhan pada sore hari ini, hati yang berkualitas. Ya, hati yang berkualitas. Siapa yang tidak suka kualitas? Halo? Yang tidak suka kualitas? Kalau beli sepatu ya pokoknya sepatu aja lah. Pokoknya bisa dipakai ya. Saya percaya kalau saudara punya uang paling tidak beli sepatu ya sepatu yang mahal ya. Yang bermerek gitu saudara. Padahal saya itu ya heran. Kenapa orang berkata, oh kalau beli barang-barang bermerek, kira-kira sepatu yang paling murah itu kira-kira ada mereknya apa enggak sih? Ada mereknya apa enggak? Ya kan ada kan ya. Tapi kenapa sepatu yang mahal atau tas yang mahal atau baju yang mahal, maka kita sebut sepatu atau tas atau baju bermerek. Padahal yang murah pun pasti juga bermerek. Ya. Bermerek. Saya dikasih oleh Tuhan. Ya, saya beri judul sekali lagi, hati yang berkualitas. Kita akan membaca di dalam 1 Samuel pasal 13 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita perhatikan dari bacaan firman Tuhan 1 Samuel pasal yang ke-13. Ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14 itu saudara bisa sesuatu yang luar biasa, yaitu firman Tuhan berkata, di situ dikatakan sedianya. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Ya, jadi sebab sedianya. Apa artinya kata sebab sedianya? Sebab sedianya, janjane, ini bahasa Jerman janjane, ya.
Jadi Tuhan itu akan membuat kamu menjadi raja yang terus-menerus berkuasa untuk bangsa Israel. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, ini yang sayang, ya sayang 1000 kali sayang buat Saul. Ya, karena Saul sedianya Tuhan ingin membuat dia supaya menjadi raja yang terus-menerus buat bangsa Israel. Tetapi kemudian firman Tuhan berkata, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, tapi tadi saya katakan bahwa saya tidak membahas baik itu Ayub maupun jemaat yang dipuji oleh Tuhan, tetapi saya akan membahas tentang Daud. Mengapa Daud spesial di mata Tuhan? Ya, mengapa Daud itu menjadi seorang yang spesial di mata Tuhan? Saya tulis di situ hatinya berkualitas. Pertanyaan penting, apakah Saul pada waktu dipilih oleh Tuhan tidak berkualitas? Ya. Apakah Saul ketika dipilih oleh Tuhan menjadi raja tidak berkualitas? 1 Samuel mengatakan dengan jelas yaitu bahwa dia adalah orang yang luar biasa. Dari perawakannya, dari ketampanannya, dari di mana dia menjadi orang Israel di sana Tuhan memilih. Ya cuma sayang tadi saudara dikasih oleh Tuhan, Saul akhirnya ternyata tidak bisa seperti apa yang Tuhan katakan sedianya. Ya sedianya kau menjadi raja atas Israel untuk selamanya, untuk seterusnya. Tetapi sayang karena Saul kemudian ternyata hatinya tidak berkualitas sehingga Tuhan kemudian afkir. Tuhan cari orang yang hatinya berkualitas. Sampaikan kanan kirimu. Hatimu berkualitas, nah ya kira-kira. Ya. Ya, mari sama-sama saudara dikasih oleh Tuhan. Ya, kita tentu saja tidak ngerti saudara kita satu dengan yang lain. Engkau yang ada di kanan, engkau yang ada di kiri, kita tidak tahu. Bahkan suami maupun istri tidak akan ngerti. Hati kita masing-masing berkualitas atau tidak. Tetapi Tuhan saya percaya ketika dia telah memilih Daud, maka saya percaya bahwa Tuhan pasti tahu dengan jelas. Tuhan pasti ya tidak akan salah ketika memilih. Dan di sini saudara dikasih oleh Tuhan sekali lagi Tuhan pasti tidak akan salah. Tetapi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, meskipun saudara dan saya ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, tetapi kita perlu seperti Daud. Yaitu hatinya berkualitas. Kalau tidak berkualitas ya pasti diafkir. Saudara ya. Saudara beli sepatu Anda bagus. Ya setelah sekian lama, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kalau tidak rusak-rusak, ya saudara mungkin bosan. Ya. Tapi kalau rusak ya apalagi saudara ya, wah rusak buang aja. Ya. Nah Tuhan mau supaya saudara dan saya dalam kehidupan kekristenan kita tidak pernah rusak. Ya, saudara dan saya makin hari makin indah, makin hari makin luar biasa, makin hari makin dicintai Tuhan. Amin. Ya, jadi saudara dikasih oleh Tuhan, jangan menjadi Kristen setelah 10 tahun, setelah 20 tahun, lama-lama usang seperti barang. Tetapi saudara dan saya menjadi orang Kristen makin lama makin indah, makin lama makin baik, makin lama makin berkenan. Amin. Ya. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Ya, jadi kita makin hari makin luar biasa, makin hari makin indah, makin hari makin menyenangkan hati Tuhan. Hati yang berkualitas. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, mengapa hatinya Daud itu berkualitas?
Mengapa hatinya Daud bisa berkualitas? Saya tulis yang pertama, karena Daud menjaga hatinya. Tidak seperti Saul. Daud menjaga hatinya sedemikian rupa sehingga dia tetap berkenan di hadapan Tuhan. Jadi beda dengan Saul. Kalau Saul padahal juga dia dipilih oleh Tuhan, tapi sayang hatinya tidak berkualitas. Tapi Daud dipilih oleh Tuhan, hatinya berkualitas. Ya, itu sebabnya saudara dikasih oleh Tuhan, Daud makin disayang oleh Tuhan. Ya, jadi Daud makin dicinta oleh Tuhan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7. Saya tulis di bawahnya di situ 1 Samuel 16 ayat 7. Mengapa hatinya Daud berkualitas? Karena Tuhan atau Daud menjaga. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Mari kita sama-sama sadari dalam kehidupan kita, Tuhan tidak lihat muka kita. Ya. Mungkin saudara ganteng, mungkin saudara cantik, puji Tuhan. Kalau dikasih ganteng, dikasih cantik, puji Tuhan. Saya ya tak alam dewe, aku ya ganteng saudara. Ning karepe aku dewe kan gitu saudara ya. Tapi saudara dikasih oleh Tuhan, setiap kita pasti berbeda-beda memandangnya. Tetapi mari kita bersama-sama, engkau cantik, engkau ganteng, itu syukuri saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Namun sekali lagi bahwa Tuhan tidak melihat ganteng ataupun cantiknya kita, gagah ataupun mungkin saudara kerempeng, ya Tuhan tidak lihat itu. Tapi firman Tuhan berkata di sini dengan jelas bahwa orang yang tinggi, orang yang perawakannya baik, ternyata ditolak oleh Tuhan. Dan firman Tuhan berkata bahwa apa yang dilihat oleh Tuhan itu ternyata adalah hati. Nah itu sebabnya maka saudara dikasih oleh Tuhan lewat firman Tuhan pada sore hari ini, saya menekankan kepada setiap kita. Ketika saudara dan saya menjadi orang percaya, saudara beribadah kepada Tuhan, mari kita bersama-sama bukan membawa harta benda kita, bukan membawa kecantikan, kecakapan saudara, tetapi bawalah hatimu di hadapan Tuhan. Saya setiap kali hari Minggu saudara dikasih oleh Tuhan, saya tulis di Facebook saya. Mari kita siapkan hati, kita ketemu Tuhan, bukan ketemu tangan Tuhan. Ya, kalau ketemu tangan Tuhan enak enggak? Pasti diberkati, diberkati, diberkati. Tapi kalau cuma berkatnya saja, berkatnya saja, berkatnya saja, sebanyak-banyaknya berkat engkau diberkati oleh Tuhan, bisa habis sebentar. Bisa habis sebentar. Habis. Tapi kalau engkau ketemu sama Tuhan, berkatnya terus mengalir. Sukacitanya terus mengalir. Kedamaiannya terus mengalir. Kalau cuma tangannya berkat, kau dikasih berkat berapapun, ya itu akan bisa habis. Tapi kalau engkau ketemu Tuhan, maka saya sering katakan, yuk temukan wajah Tuhan, ya temukan hati Tuhan. Nah saudara, Daud adalah orang yang menjaga hatinya. Dengan apa Daud menjaga hatinya? Saya tulis di situ Mazmur 108 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Dikatakan demikian, nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu
di antara suku-suku bangsa. Dengan apa Daud menjaga hatinya di hadapan Tuhan? Dengan membangun keintiman. Ya, membangun hubungan terus dengan Tuhan. Bangun hubungan, bangun hubungan. Saya tidak seperti mungkin hamba Tuhan. Wah, kita anak-anak Tuhan seringkali ya Tuhan dengan HP. Tadi saya ngomong juga sama Pak Tri. Banyak anak-anak Tuhan sekarang ketinggalan ketinggalan Alkitab nggak masalah. Alkitabnya ketinggalan di gereja, biar. Tapi kalau HP-nya ketinggalan, kira-kira apa saudara? Balik lagi atau biarin aja di gereja gitu? Halo? Ya, lebih pilih HP-nya daripada Alkitabnya, saudara dikasih. Tapi mari saudara dikasih oleh Tuhan, bagaimana supaya saudara dan saya hatimu bisa berkualitas di hadapan Tuhan? Dengan kita menjaga hati kita di hadapan Tuhan. Dengan apa? Membangun hubungan. Selanjutnya saya tulis Mazmur 138 ayat yang pertama. Dikatakan demikian dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Saya tulis yang kedua saudara, dengan apa Daud menjaga hatinya di hadapan Tuhan? Dengan menaikkan syukur kepada Tuhan setiap waktu. Mari kita cross check dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sudahkah saudara dan saya menjadi orang-orang yang selalu mengucap syukur? Atau jangan-jangan kalau saudara dan saya diberkati dengan berkat yang besar. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Tapi kalau berkatnya cuma pas-pasan, apalagi kurang, lupa saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Tapi mari kita belajar dalam kehidupan kita. Biarlah kita seperti Daud ini. Ia berkata bahwa aku tidak mengucap syukur di antara para Allah. Mengucap syukur. Biar itu menjadi gaya hidup dalam kehidupan kita. Diberkati besar, apalagi ya diberkati sedikit pun kita tetap mengucap syukur. Lalu selanjutnya saudara dikasih oleh Tuhan. Amsal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Dengan apa kita menjaga hati kita? Dengan kewaspadaan. Mari kita bersama-sama untuk menjadi orang-orang percaya yang selalu waspada. Ingat firman Tuhan berkata bahwa iblis berkeliling seperti singa mengaum-ngaum setiap hari mencari mangsa. Baik jemaat, baik orang Kristen biasa ataupun hamba Tuhan. Ya. Kalau yang diuji, kalau yang dicaplok jemaat saja, pasti tidak ada hamba Tuhan yang jatuh. Namun kita melihat banyak hamba-hamba Tuhan yang jatuh. Dari sini kita tahu bahwa saudara-saudara dikasih oleh Tuhan kewaspadaan bukan hanya milik hamba Tuhan, tapi milik kita semua. Itu sebabnya mari kita bersama-sama biarlah kita waspada ya. Jadi dengan apa Daud menjaga hatinya, yaitu dengan dia membangun keintiman, dia menaikkan syukur, dia waspada. Nah, kualitas hatimu, saudara dikasih oleh Tuhan, kualitas hatimu akan menentukan kualitas terobosan atau kualitas berkat di dalam kehidupanmu. Saya tulis contoh di situ adalah Kaleb. Bilangan 14 ayat 24 mengatakan, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu dan keturunannya akan memilikinya. Kemudian Yosua pasal 15 ayat yang ke-14. Dan Kaleb menghalau dari sana ketiga orang enak, yakni Sesa, Ahiman, dan Talmai, anak-anak enak. Kita tahu enak itu adalah orang-orang raksasa, orang-orang yang gede dhuwur, saudara. Barangkali Pak Sami yang sudah tinggi masih kalah tinggi. Ya, tadi pagi saya
memperhatikan. Ternyata Pak Sami itu walaupun sudah tinggi, kalah tinggi dengan yang namanya Pak Ito. Pak Ito itu orang Ngembal, saudara-saudara ya, orang Ngembal. Tinggi Pak Ito. Cuma sayang, Pak Ito kecil badannya, saudara ya. Coba badannya kekar gitu, wah luar biasa, saudara ya. Jadi Pak Ito itu ternyata lebih tinggi daripada Pak Sami. Saudara. Tapi mereka kan bukan dikatakan raksasa. Jadi saya percaya kalau mereka yang dikatakan raksasa, orang-orang enak itu pasti tingginya paling tidak 2 meter, saudara ya. Ada yang 2 meter lebih, saudara ya. Tetapi firman Tuhan mencatat di sana bahwa oleh karena hati yang terjaga, karena kualitas yang terjaga hatinya, maka Kaleb ini saudara-saudara dikasih oleh Tuhan sanggup mengalahkan orang-orang raksasa. Jadi di sini saudara dikasih oleh Tuhan, saya percaya ketika hatimu berkualitas di hadapan Tuhan, apa yang tidak mungkin bagimu menjadi mungkin karena engkau disertai oleh Tuhan. Amin. Amin. Ya. Apa yang tidak bisa, apa yang tidak mungkin bagimu karena engkau disertai oleh Tuhan, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak bisa menjadi bisa. Terbukti bahwa Kaleb mengalahkan orang-orang enak. Ya, Kaleb mengalahkan raksasa. Kenapa? Karena Kaleb mengiring Tuhan dengan segenap hatinya. Hatinya berkualitas di hadapan Tuhan. Saya percaya bukan karena kehebatannya dia. Tetapi saya percaya kebenaran firman Tuhan bahwa ketika kita ini berkenan di hati Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa orang Israel ketika mereka berperang, dan ketika mereka sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, firman Tuhan mencatat kamu akan diam saja, Tuhan yang ganti berperang. Nah kalau Tuhan yang perang, saudara dan saya, siapa yang bisa ngalahno Tuhan? Ya? Siapa yang bisa ngalahno Tuhan? Kalau Tuhan yang berperang buat saudara, kalau Tuhan yang berperang buat kita, siapa yang bisa ngalahin? Makanya Paulus mengatakan ketika kita bersama dengan Tuhan, kita lebih daripada pemenang. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, mengapa hatinya Daud berkualitas? Tidak seperti hatinya Saul, karena Daud menjaga hatinya. Itu yang pertama. Next, yang kedua. Mengapa hatinya Daud bisa berkualitas? Karena hati Daud sepenuhnya buat Tuhan. Hatinya Daud sepenuhnya buat Tuhan. Saya tulis 1 Raja-Raja pasal 11 ayat yang keempat. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Kita tahu Salomo adalah orang yang paling, Salomo adalah orang yang paling berhikmat. Ya. Kalau tanya tentang hikmat Salomo, saudara ya. Salomo orang yang luar biasa, hikmatnya luar biasa. Tapi firman Tuhan berkata bahwa di akhir hidupnya hatinya dicondongkan kepada Allah-Allah lain. Karena istri-istrinya. Dan firman Tuhan mencatat dia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Nah artinya firman Tuhan mencatat Tuhan sendiri berkata bahwa Daud adalah orang yang hatinya sepenuh buat Tuhan. Ya, hatinya sepenuh buat Tuhan. Mari kita bersama-sama di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Biarlah kita didapati oleh Tuhan orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang hatinya sepenuh untuk Tuhan. Kalau saudara suami istri, ya suami istri, suami hatinya sepenuh untuk istri, hatinya sepenuh untuk suami, kira-kira suami istri ini harmonis apa enggak? Halo? Harmonis enggak? Diberkati enggak kira-kira? Pasti diberkati. Nah sama dalam hal itu saudara dikasih oleh Tuhan, kalau engkau juga hatimu sepenuh buat Tuhan, Tuhan pasti sediakan berkat. Nah
Apa bukti daripada Daud ini sepenuhnya hatinya buat Tuhan, saudara dikasih oleh Tuhan? Apa bukti hati Daud sepenuhnya buat Tuhan? 1 Raja-Raja 14 ayat yang ke-8 pada bagian B. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau tidak seperti hambaku Daud, yang tetap mentaati segala perintahku, mengikuti aku dengan segenap hatinya, dan hanya melakukan apa yang benar di mataku. 3 ada pada Daud. Terbukti bahwa Daud adalah orang yang hatinya sepenuh buat Tuhan. Mentaati perintah Tuhan, mengikuti Tuhan segenap hati, melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Loh Pak, Daud kan pernah salah. Iya. Ya. Daud pernah jatuh dalam dosa. Iya. Kalau itu kira-kira saudara dikasih oleh Tuhan pada waktu itu, orang-orang Israel yang lain, mereka kira-kira nyalain Daud apa enggak? Halo? Kira-kira mereka nyalain Daud apa enggak? Kira-kira mereka mencibir Daud apa enggak? Mencibir, saya percaya. Karena yang namanya manusia itu lebih senang menghakimi daripada memuji. Ya. Begitu ada orang salah sedikit, udah langsung semua orang tahu. Nah saya percaya juga Daud seperti itu. Tapi ternyata saudara dikasih oleh Tuhan. Karena Daud adalah orang yang hatinya sepenuh buat Tuhan. Maka Tuhan ini mengasihi Daud. Luar biasa di sini saudara. Ya. Karena itu saya rindu setiap saudara dan saya, mari kita sebagai orang percaya. Biarlah kita, hati kita ini sepenuh buat Tuhan. Nah pertanyaan saudara dikasih oleh Tuhan, mengapa? Tidak saya tulis. Mengapa hatinya Daud bisa sepenuh untuk Tuhan? Karena Daud merasa bahwa Tuhan sangat baik baginya. Kalau saudara membaca di dalam Mazmur, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Tuhan itu baik. Untuk selama-lamanya kasih dan setianya itu bukan cuma 1-2 ayat saudara ya. Kalau saudara membaca di dalam Mazmur banyak. Jadi di sini saudara dikasih oleh Tuhan, mengapa hatinya Daud bisa sepenuh untuk Tuhan? Karena dia merasa bahwa Tuhan sangat baik baginya. Yang kedua saudara dikasih oleh Tuhan, bahwa Daud menyadari Tuhan tidak pernah mengecewakan. Itu sebabnya dia selalu berkata, aku bersyukur kepada Tuhan. Aku bersyukur kepada Tuhan. Hanya orang yang merasa bahwa mengalami kebaikan yang akan terus bisa bersyukur kepada Tuhan. Tetapi ketika saudara dan saya dikecewakan, kira-kira bisa bersyukur apa enggak? Halo? Ketika saudara dan saya dikecewakan, ya boro-boro bersyukur saudara. Masih ikut Tuhan saja, haleluya. Wah, jadi orang Kristen, begitu masuk jadi orang Kristen dikecewakan. Dikecewakan teman, dikecewakan sahabat, dikecewakan menek pengurus, dikecewakan tambah lagi hamba Tuhan. Wis sesuk gak dadi wong Kristen maneh, saudara ya. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, mengapa Daud bisa tetap luar biasa hatinya sepenuhnya untuk Tuhan? Karena dia merasa bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kemudian Tuhan setia menolong. Lagu ini ditulis, dinyanyikan oleh, kalau tidak salah, Jeffrey Chandra, saudara ya. Kau tak pernah kecewakan aku, gitu saudara ya. Jadi Tuhan, Daud sadar bahwa dia tidak pernah dikecewakan. Kemudian Tuhan setia menolong. Dia setia menolong. Tuhan juga menjadi kekuatannya. Itu sebabnya Daud sungguh-sungguh. Ya. Kalau sekiranya ya Pak Sinung itu jadi teman baik buat saya gitu ya, Pak Sinung. Saya pakai contoh Pak Sinung aja yang paling saya kenal. Ya baik buat saya. Ya, dia mengasihi saya. Ketika saya butuh, dia tolong saya.
Kira-kira saya mau jauh dengan Pak Sinung? Halo? Mau jauh dari Pak Sinung? Ya enggak akan mungkin. Karena saya menerima pertolongan, menerima kebaikan, menerima perhatian. Itulah sebabnya Daud sangat-sangat hatinya buat Tuhan karena dia menyadari bahwa Tuhan itu terlalu luar biasa. Dia terlalu baik, dia tidak pernah mengecewakan, dia selalu menolong, dia selalu memberikan kekuatan kepada Daud. Itu sebabnya Daud hatinya sepenuhnya buat Tuhan. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan karena Daud merasa seperti ini. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan buat saudara dan saya. Ya kita tidak usah nunggu seperti Daud. Karena sudah Tuhan begitu baik, karena Tuhan tidak pernah mengecewakan, karena Tuhan setia, karena Tuhan selalu menolong, lalu kita bisa setia. Tapi saya katakan, engkau ditolong atau tidak, engkau diperhatikan oleh Tuhan atau tidak, engkau mengalami kecewa atau tidak, saya rindu saudara dan saya hatimu terus buat Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Mau dikecewakan? Mau saudara dan saya mungkin hari ini engkau tidak dapat berkat sama sekali. Mungkin saudara dan saya mau makan saja susah hari ini. Jangan sekali-kali tinggalkan Tuhan Yesus. Amin. Ya, mari kita bersama-sama biarlah hati kita sepenuhnya buat Tuhan. Selanjutnya saudara dikasih oleh Tuhan, mengapa hatinya bisa berkualitas? Karena gaya hidup yang menyembah Tuhan. Mazmur 5 ayat 8 dikatakan, tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar. Aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan. Nah, biarlah ini juga menjadi bagian dalam kehidupan saudara dan saya sebagai orang percaya. Biarlah kita juga menjadi seperti Daud, punya gaya hidup yang menyembah Tuhan. Bukankah firman Tuhan mengatakan bahwa penyembahan itu disukai oleh Tuhan? Samuel mengatakan, apakah lembu sapi yang kamu korbankan banyak-banyak itu yang menyenangkan hati Tuhan? Tidak. Tapi hati yang menyembah Tuhan. Jadi saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan tentu saja ya tidak mengharapkan bahwa saudara saya harus datang ke gereja dengan persembahan yang besar. Kalau persembahanmu besar ya puji Tuhan. Tapi kalau saudara mungkin sama seperti janda yang memberikan hanya 2 peser, yang dipuji oleh Tuhan orang kaya atau janda? Halo? Janda. Ya. Jadi saudara saya dikasih oleh Tuhan tidak sepenuhnya Tuhan mengharapkan bahwa kalau saudara pergi ke gereja, kalau saudara datang ke gereja harus bawa persembahan. Saya kadang ya, ada orang saudara dikasih oleh Tuhan, kenapa enggak pergi ke gereja? Kalau ternyata alasannya, Pak, maaf, saya enggak ada persembahan. Saya sering katakan, jangan karena persembahan saudara dan saya tidak pergi ke gereja. Karena yang Tuhan mau bukan persembahanmu, tetapi yang Tuhan mau adalah hatimu. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, gaya hidup yang menyembah inilah yang perlu ada dalam kehidupan saudara dan saya. Karena sekali lagi bukan uang, bukan harta bendamu, bukan kecantikanmu, bukan kemolekanmu, bukan ketampananmu yang diingini oleh Tuhan. Tapi yang dimau oleh Tuhan adalah ketika engkau datang kepada Tuhan, begitu engkau duduk, engkau siap menyembah Tuhan. Amin. Ya. Begitu saudara duduk, saudara siap menyembah Tuhan. Dan begitu pujian dinaikkan. Ada loh saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang yang benar-benar siap datang kepada Tuhan. Begitu pujian dinaikkan, sudah meneteskan air mata. Ya, pas pujian dinaikkan, sungguh-sungguh menyentuh hatinya, dia meneteskan air mata. Nah tentu saja tidak semua.
Tetapi mari kita bersama-sama biarlah kita menjadi orang yang suka menyembah Tuhan. Mari kita teladani Daud yang menjadi penyembah. Tuhan tidak mau ada penyembahan yang lain di hadapan dia. 2 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 36. Kayaknya tidak saya tulis saudara ya. Tetapi Tuhan yang menuntun kamu dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar. Dan dengan tangan yang teracung. Kepadanya lah kamu harus berbakti. Kepadanya lah kamu harus sujud, menyembah dan mempersembahkan syukur. Kepadanya lah kamu membawa kambing domba. Kepadanya lah kamu membawa emas. Kepadanya lah kamu bawa uang. Enggak, saudara. Kepadanya lah kamu membawa korban syukur. Jadi mari kita bersama-sama. Begitu sekali lagi saudara dan saya datang ke gereja. Kita sudah siap hati kita dengan ucapan syukur. Menyembah kepada Tuhan. Biar itu ada dalam kehidupan kita. Mengapa hatinya berkualitas selanjutnya, saudara? Mengapa hatinya bisa berkualitas? Karena hati Daud itu ada hati yang tulus. Mazmur 139 ayat 23-24. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiranku. Pikiran-pikiranku, lihatlah apakah jalanku serong atau tuntunlah aku di jalan yang kekal. Bukti dari sebuah hati yang tulus, itu minta orang lain yang koreksi. Ya, kalau kita sendiri yang koreksi, pasti nggak ada orang berkata kecap itu nomor 2. Kecap itu selalu nomor 1. Tidak tahu kecapnya Pak Andri nomor berapa. Ya, kecap itu selalu nomor 1. Kalau saudara menilai dirimu sendiri ya paling baik saudara ya. Tapi Daud menjadi teladan buat kita. Ketika dia datang kepada Tuhan, dia tidak berkata Tuhan aku ini sudah baik. Banyak orang Kristen, Tuhan aku ini kurang opo. Padahal banyakku. Banyak kurangnya. Tapi bisa loh banyak orang Kristen berkata, aku ini kurang opo Tuhan. Gitu loh. Tetapi saya ingatkan kepada kita semuanya pada saat ini saudara dikasih oleh Tuhan. Ketika engkau datang kepada Tuhan, biarlah engkau datang seperti Daud. Selidikilah aku ya Tuhan. Ya. Nah kalau saudara, Jonathan sama si Desi. Ya, kira-kira kalau kamu menyelidiki istrimu setiap hari, kira-kira ada yang terluput enggak? Ada yang pasti ada sesuatu yang tersembunyi yang kau enggak tahu. Sama Desi juga seperti itu. Ya, itu sebabnya ada orang yang padahal sudah membina rumah tangga, sudah puluhan tahun, sudah jadi nenek, sudah jadi kakek, tiba-tiba berkata, cerai. Loh kok iso gitu loh saudara ya. Kok bisa? Ya kenapa? Karena tidak tahu. Ada sesuatu yang tersembunyi. Ada sesuatu yang tidak diketahui. Tapi kalau saudara dan saya, Tuhan yang selidiki hati kita. Kira-kira Tuhan bisa lepas dah? Halo? Tuhan bisa lepas dah? Semua kebohonganmu, semua kejelekanmu, semua yang kau sembunyikan di hadapan istrimu, di hadapan suamimu, di hadapan pendeta, ya Pak Sami tidak bakalan tahu. Kalau tadi malam, ya kalau Pak Sami itu serba tahu, jangan-jangan saudara malah berkata, ini Pak Sami ini dukun apa ya? Kan gitu saudara ya. Jadi Pak Sami pun yang nggak tahu, Bu Elva juga nggak ngerti. Kalau Roh Kudus berkata lah baru tahu, saudara ya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita bersama-sama belajar seperti hatinya Daud ini. Kenapa hatinya Daud ini berkualitas? Karena yang keempat, hatinya Daud itu tulus. Dia minta kepada Tuhan.
Bukan minta kepada pegawainya, bukan minta kepada si A, si B, tapi dia minta kepada Tuhan. Tuhan, selidikilah aku. Apakah jalanku serong? Apakah aku begini? Apakah aku begini? Ya. Nah, saya tidak tahu kalau jemaat di sini saudara dikasih oleh Tuhan semua. Ketika ada pujian, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Saya mau tanya, semuanya nyanyi? Halo? Semuanya nyanyi? Ada orang yang takut nyanyi ini, saudara. Ya, kalau diuji, aku nak diuji tenan piye Pak? Kalau diuji tenan piye? Saya percaya Tuhan kalau menguji saudara, tidak lebih besar dari kekuatanmu. Amin. Jadi jangan takut. Kalau saudara dan saya perlu supaya saudara diuji oleh Tuhan. Supaya kau diketahui hatimu oleh Tuhan. Belajar seperti Daud. Hatinya itu tulus di hadapan Tuhan. Nah, saya berharap kita orang-orang percaya. Kita orang-orang Kristen. Jemaat KOG. Biarlah kita didapati oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Hati kita terjaga dengan baik. Amin. Ya, hati kita terjaga dengan baik. Hati kita itu sepenuhnya buat Tuhan. Hati kita selalu menyembah Tuhan. Dan hati kita tulus di hadapan Tuhan. Kalau empat-empatnya ini ada padamu, kira-kira Tuhan berkati saudara Anda. Halo? Kira-kira Tuhan senang memberkati saudara Anda. Nah, kita ini ya, firman Tuhan yang berkata, kalau kamu bapak di dunia yang jahat saja bisa memberi anakmu yang baik. Apalagi bapakmu yang di surga. Tahu hidupnya, anak-anaknya menyenangkan, anak-anaknya membanggakan, anak-anaknya menyenangkan. Dengan senang hati tidak Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin. Ya, puji Tuhan, yuk pemain musik. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus
yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali